Apa tahapan selanjutnya? Apakah ada pembayaran untuk tes SKD Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkим? Dan di mana mencetak kartu ujian Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkим? Dan kapan sih jadwal SKD Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Landi Atukansina. Di video kali ini sedikit aku jelaskan tentang tahapan-tahapan selanjutnya setelah melakukan pemilihan lokasi tes Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkим. Apa tahapan selanjutnya? Apakah ada pembayaran untuk tes SKD Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim? Dan di mana mencetak kartu ujian Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim? Dan kapan sih jadwal SKD Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkим ini? Dan di sini juga akan kujelaskan sedikit karena banyak sekali yang bertanya-tanya, Bang, apakah bisa memilih lokasi tesnya tidak sesuai dengan domisili KTP kita? Kita memilih berbeda dengan domisili KTP kita, apakah tidak bermasalah? Di sini akan kujelaskan semuanya. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang CPNS dan sekolah kedinasan. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya tentang tahapan selanjutnya setelah kita memilih lokasi tes yang kita tuju. Di sini kalian bisa memilih lokasi tes yang kalian terdekat dengan domisili kalian saat ini. Kalau kalian sudah memilihnya, statusnya seperti ini, status pendaftaran kalian. Selamat, Anda lulus tahapan administrasi pemberkasan. Saat ini, fitur pencetakan kartu peserta ujian Anda sedang disiapkan. Harap login kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Di sini kalau sudah dijelaskan bahwa tahapan selanjutnya kalian akan disiapkan kartu ujian kalian. Untuk mencetak kartu ujian kalian harus login lagi untuk mencetak kartu ujian kalian di beberapa kesempatan atau beberapa hari kemudian setelah kartu ujian kalian sudah siap seperti itu. Apakah ada pembayaran? Di sini sudah dijelaskan. Poltekkip dan Poltekkим tidak ada pembayaran sama sekali untuk ujian tes Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkим. Jadi untuk yang melakukan, Bang, katanya ada pembayaran untuk tesnya. Di situ untuk pembayaran untuk tes sekolah kedinasan. Untuk tes sekolah kedinasan lain di bawah kementerian lain ada pembayaran untuk tesnya. Tapi khusus untuk Poltekkip dan Poltekkim, Sekolah Kedinasan Poltekkip dan Poltekkim tidak ada bayar sekali untuk tesnya, tidak dipungut biaya untuk tesnya seperti itu. Jadi kalian yang sudah memilih lokasi tes kalian, yang kalian sesuai dengan domisili kalian yang terdekat, kalian tinggal menunggu kartu ujian kalian. Nanti kalian bisa login kembali beberapa hari kemudian karena kartu ujian kalian lagi disiapkan. Kalau sudah disiapkan, kalian bisa download kartu ujian kalian seperti itu. Dan kalian harus ujian sesuai dengan pilihan lokasi tes kalian masing-masing. Misalnya kalian memilih lokasi tes kalian di Jakarta, kalian tetap ujiannya di Jakarta. Jangan ujiannya di tempat KTP kalian seperti itu. Jadi kalian harus sesuai dengan pilihan kalian di website resmi Dikdin ini seperti itu. Oke, untuk tahapan selanjutnya setelah kita tunggu pencetakan kartu ujian, kita juga menunggu jadwal ujian SKD. Direncanakan jadwal ujian SKD ini minggu ketiga Juli, bulan Juli ini seperti itu. Jadi kalian siapkan saja, kalian belajar lagi untuk SKD, belajar lagi di buku CPNS banyak soal-soal SKD. Untuk soal SKD, untuk kisi-kisi soal SKD nanti akan ku buatkan videonya di selanjutnya seperti itu. Oke, di video ini kita bahas tentang pendaftaran dulu. Di sini ketika kalian sudah mendapatkan kartu ujian dan kalian sudah menunggu jadwal ujian kalian akan ujian direncanakan ujian di bulan Juli ini, pertengahan minggu ketiga bulan Juli ini atau sampai awal Agustus seperti itu kalau tidak ada keadaan atau yang berubah seperti itu. Oke, di sini juga sedikit aku jelaskan. Banyak sekali yang bertanya-tanya, Bang, apakah bisa memilih lokasi tes tidak sesuai dengan domisili KTP kalian? Karena kalian sudah lanjut ke Jakarta misalnya seperti itu, atau kalian yang di Jawa Tengah yaitu di Solo lebih dekat ke Jogja, apakah bisa memilih di Jogja?
tidak harus ke Semarang seperti itu. Di sini akan kujelaskan karena kalian banyak sekali bertanya. Di sini sudah dijelaskan oleh BKN. Di poin pertama ini, lokasi tes SKD adalah lokasi di mana Anda akan melakukan tes SKD dengan CAT seperti itu. Jadi di sini kalian memilih lokasi tes untuk melaksanakan SKD. Bukan untuk seterusnya, belum tentu di situ seperti itu. Oke, ini untuk SKD yang sudah dinyatakan di poin 1. Dan pelamar diharapkan memilih lokasi tes yang terdekat dengan domisili tempat tinggal saat ini. Jadi semisalnya tempat tinggal saat ini tidak sesuai dengan KTP, misalnya kalian tinggalnya di Jakarta, KTP kalian misalnya di Sumatera seperti itu, kalian bisa ujian di Jakarta seperti itu untuk ujian SKD-nya. Atau kalian juga yang di Solo lebih dekat ke Jogja, kalian bisa memilih Jogja untuk ujian SKD-nya seperti itu. Masih belum paham juga, kita lihat pengumumannya di sini, di pengumuman PDF-nya di website resmi Catat Kementerian Hukum dan HAM. Di sini sudah dijelaskan di poin ketiga, peserta formasi umum putra-putri Papua dan Papua Barat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu seleksi SKD menggunakan CAT dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SKD ini poin A-nya akan dilaksanakan di 33 titik lokasi. Peserta bebas memilih lokasi sesuai dengan domisili atau keberadaan peserta saat ini untuk menghindari kepergian jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi sini sudah digaris bawahi, kalian harus lihat sini, kalian harus memahami ini. Peserta bebas memilih lokasi sesuai dengan domisili atau keberadaan peserta saat ini untuk menghindari berpergian jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kalian misalnya lebih dekat ke Jogja, kalian bisa pilih Jogja untuk tes SKD ini. Jadi sudah dijelaskan di poin ini. Dan di poin B ini, peserta wajib memilih lokasi SKD mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 Juli 2020 dengan cara masuk akun masing-masing. Di sini poin ketiga juga dijelaskan, bagi peserta yang tidak memilih lokasi SKD akan diikutkan sesuai dengan alamat KTP peserta seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya lupa atau kalian belum bisa login, kalian masih ada permasalahan login atau lupa seperti itu, kalian tetap bisa mengikuti tes sesuai dengan domisili KTP kalian masing-masing. Jadi kalian tidak usah khawatir, bang saya lupa untuk memilih lokasi tes. Kalian tetap bisa ujian sesuai dengan KTP kalian masing-masing. Misalnya kalian KTP kalian di Solo, kalian lupa mengisinya untuk tes, kalian bisa tesnya di Semarang seperti itu. Jadi kalau kalian masih ragu juga, tidak bisa memilih di luar domisili KTP kalian, kenapa harus ada pemilihan lokasi tes? Kalian pikir sendiri, kenapa harus ada pemilihan lokasi tes kalau hanya bisa tes di KTP kalian masing-masing? Jadi kalian di sini kalian bisa pikirkan lagi, kenapa ada pemilihan lokasi tes? Jadi ini pemilihan lokasi tes ini diperuntukkan untuk peserta yang misalnya jauh dari lokasi tes yang di domisili kalian, bisa sesuai dengan domisili kalian berada saat ini seperti itu. Jadi untuk lokasi tes ini bisa disesuaikan dengan keberadaan atau dengan keberadaan kalian yang lebih dekat dengan lokasi tes seperti itu. Oke, itu saja. Kalau masih bingung, kalian bertanya aja di kolom komentar di bawah video aku ini. Dan intinya, kalian tes bisa di mana saja sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau kalian sudah memilih itu, kalian wajib mengikuti tes sesuai dengan pilihan kalian masing-masing itu. Jadi bagi kalian yang sudah memilih lokasi tes yang sesuai dengan pilihan kalian, kalian tinggal menunggu kartu ujian kalian. Tidak ada pembayaran untuk tes di sini. Kalian tinggal nunggu kartu ujian kalian disiapkan seperti itu. Kapan disiapkannya? Kita tunggu aja di website resmi Dikdin BKN seperti itu. Kalian bisa login lagi melihat kartu tes kalian apakah sudah disiapkan apa belum. Biasanya sampai terakhir pemilihan lokasi tes untuk tes sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip ini. Jadi kalian tunggu saja sampai tanggal 8 atau tanggal 9
apakah ada kartu ujian kalian. Nanti diumumkan di website resmi Dikdin atau Chapter seperti itu. Dan kapan ujiannya, juga banyak yang bertanya kapan ujiannya Bang. Di sini juga direncanakan, di surat sudah dijelaskan ujiannya direncanakan minggu ketiga Juli tahun 2020 ini, atau sampai juga awal Agustus seperti itu. Jadi kalian tetap siapkan diri kalian, karena tanggalnya belum pasti. Kalian siapkan saja diri kalian untuk ujian SKD ini. Bagi kalian yang jauh di luar kota, nggak tahu transportasinya bagaimana, di sini panitia tidak menanggung transportasi buat kalian. Bagaimanapun cara kalian, dimanapun kalian harus hadir di lokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Peserta panitia juga, di sini aku juga bukan panitia yang bisa membantu kalian. Bang, saya naik apa ke lokasi tes Bang? Di sini juga banyak juga yang bertanya seperti itu ke saya. Saya di sini bukan panitia, bahkan panitia juga tidak akan memberi solusi kalian untuk pergi lokasi tes. Itu terserah kalian bagaimana kalian pergi ke lokasi tes, naik apa kalian pergi ke lokasi tes seperti itu. Jadi lokasi tes yang kalian pilih, misalnya sudah kalian pilih lokasi tes, misalnya kalian pilih lokasi tes di Jayapura, kalian jauh sekali, tidak ada transportasi ke Jayapura, tidak ada apa seperti itu, kalian harus memikirkan sendirinya bagaimana kalian bisa hadir untuk tes di Jayapura ya pada jadwal yang telah ditentukan oleh panitia seperti itu. Dan untuk tes pengukuran tinggi badan dan tes pemberkasan berkas asli ini, untuk tes pemberkasan asli ini sudah ditiadakan. Bagi teman-teman yang masih juga bertanya, Bang, kapan pemberkasan asli ini sudah ditiadakan. Dan untuk pengukuran tinggi badan itu diadakan di tes kesehatan. Dan untuk SKCK, surat kesehatan seperti itu nanti dibutuhkan pada saat tes psikotes seperti itu. Jadi untuk sekarang, untuk tes SKD ini, apa saja yang harus kalian bawa? Di sini akan aku kasih tahu apa saja yang harus kalian bawa, karena biasanya seperti itu. Tapi kita tunggu aja pengumumannya. Di sini untuk tes SKD yang kalian bawa hanyalah kartu ujian dan KTP kalian. Selain itu tidak boleh bawa seperti itu jam tangan, perhiasan, buku atau tas seperti itu. Kalian tidak boleh bawa itu sama sekali. Jadi yang harus kalian bawa adalah kartu ujian dan KTP kalian. Kalau kalian bawa buku, kalian bawa tas, atau kalian bawa jam tangan, kalian bawa perhiasan, itu disuruh copot oleh panitia seperti itu. Nanti dititip oleh ke panitia seperti itu. Jadi untuk tes SKD ini yang harus kalian bawa adalah kartu ujian dan KTP saja seperti itu. Bang, apakah rambut kita harus pendek seperti itu? Rambut tidak harus pendek untuk ujian SKD ini. Rambut kalian hasilkan kalian rapi, karena kalian akan melamar pekerjaan seperti itu, akan melamar sekolah. Rambut kalian dirapikan saja, jangan sampai gondrong seperti itu. Jadi kalian harus rapi seperti itu, usahakan pendek seperti itu. Untuk pakaian yang harus kalian pakai pada saat tes SKD, biasanya untuk pakaian adalah hitam putih, yaitu kemeja putih polos dan celana kain polos hitam seperti itu, dan memakai sepatu pantopel atau sepatu kulit seperti itu. Jadi yang harus kalian pakai adalah kemeja putih dan celana hitam panjang dan sepatu kulit atau sepatu pantofel. Apakah pakai dasi? Itu tidak harus memakai dasi seperti itu. Jadi yang harus kalian siapkan, Bang, apakah harus bawa alat tulis, pena seperti itu? Itu tidak boleh dibawa seperti itu. Jadi kalian harus membawanya. Kalian yang harus kalian bawa adalah kartu ujian dan KTP saja. Untuk alat tulis, pena, pulpen, pensil, penghapus atau alat-alat tulis lainnya itu tidak diperbolehkan untuk masuk ujian seperti itu. Karena ujian kalian menggunakan komputer, kalian tinggal duduk tenang di komputer kalian seperti itu. Besok di kesempatan video selanjutnya akan kujelaskan tentang kisi-kisi soal SKD untuk sekolah kedinasan, Poltekkip dan Poltekkим. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tentang sekolah kedinasan, Poltekkip dan Poltekkим, komentar aja di bawah video ini. Kita jawab sama-sama. Bagi teman-teman yang bisa menjawab, jawab saja komentar di bawah video ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Akan kudoakan kalian lulus menjadi calon taruna Poltekkip dan Poltekkим. Aku, Randi Ratuan Cina. Sampai jumpa.